Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Mizanus Sabri, peserta Latsar CPNS Angkatan 3 tahun 2026 dengan NDH 19. Saya ditempatkan di unit kerja Program Studi Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan proses pelaksanaan aktualisasi selama menjalani Latsar 2026. Dalam hal ini di prodi saya melihat ada 3 isu yang sudah saya identifikasi. Yang pertama itu terkait dengan pembelajaran proses manufaktur 2, kemudian yang kedua terkait dengan website prodi, yang ketiga berkaitan dengan tracer studi. Kondisi saat ini, pembelajaran mata kuliah proses manufaktur 2 belum sepenuhnya berbasis OBE atau Outcome Based Education. Kemudian, metode pembelajaran juga masih didominasi oleh metode penyampaian materi saja, yaitu Content Based Learning. Kemudian, terkait dengan penilaian-penilaian, evaluasi pembelajaran, itu belum terarah, belum sesuai dengan CPMK, dan juga setelah diperhatikan RPS yang lama itu CPL dan CPMK-nya belum sesuai dengan kurikulum yang berjalan saat ini. Ya, maka dari itu saya mengangkat isu belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah proses manufaktur 2 di program studi teknik mesin. Ini menjadi core isu yang akan saya angkat untuk diselesaikan. Dari isu ini saya mengangkat gagasan kreatif, yaitu pengembangan bahan ajar digital dan pedoman pembelajaran berbasis capaian untuk mata kuliah proses manufaktur 2. Ada 5 kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah kegiatan memperbaharui bahan ajar untuk mata kuliah proses manufaktur 2. Kegiatan ini dimulai dari konsultasi kepada mentor dan dosen pengampu, yang kemudian membuat prosedur pengoperasian alat-alat yang ada di bengkel universitas. Jadi pada mata kuliah proses manufaktur, kebetulan di bengkel itu ada alat-alat manufaktur, jadi kita mau fokus mempelajari apa yang ada. Jadi mahasiswa bisa langsung melihat langsung mesin yang ada di teknik mesin untuk dihubungkan ke mata kuliah proses manufaktur 2. Ya, kemudian langkah atau tahapan yang berikutnya adalah membuat video pengoperasian mesin. Ya, sembari menjalankan itu, kita akan memvideokan langkah-langkah dalam pengoperasian mesin untuk dijadikan bagian dari bahan ajar. Kemudian yang terakhir, mencetak poster dari prosedur yang sudah dibuat dan barcode dari video yang sudah disempurnakan untuk ditempel di dekat mesin. Ya. Untuk kegiatan yang kedua yaitu membuat pedoman pembelajaran berbasis capaian untuk mata kuliah proses manufaktur 2. Di dalam hal ini targetnya adalah mengarahkan proses penilaian dari mahasiswa ya. Untuk tahapan yang pertama itu kegiatannya adalah konsultasi dengan mentor dan dosen-dosen. Kemudian yang kedua melakukan benchmarking terhadap universitas lain. Jadi kita mengumpulkan RPS dari universitas lain yang berhubungan dengan proses manufaktur, khususnya manufaktur lanjutan. Kemudian setelah itu baru kita menyusun RPS kita sendiri. Kemudian setelah membuat RPS sesuai dengan capaian yang kita inginkan, yaitu menguasai alat yang ada di bengkel, kita akan membuat rubrik penilaian. Dalam hal ini karena alat-alat di bengkel itu bisa dimanfaatkan untuk membuat suatu produk dengan menggabungkan proses-prosesnya, maka itu juga menjadi target untuk mahasiswa dapat merencanakan sebuah produk dan merealisasikannya nanti ketika di praktikum. Kemudian
Berdasarkan data-data itu nanti akan disusun pedoman pembelajaran untuk acuan dosen yang khususnya mata kuliah proses manufaktur bisa merealisasikan pengajarnya. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga adalah menyediakan materi menyediakan fasilitas materi pembelajaran secara digital melalui platform Spada untuk mata kuliah proses manufaktur. Untuk tahapannya yang pertama adalah konsultasi kepada mentor terkait arahan untuk menggunakan platform Spada ini. Kemudian tahapan yang kedua tentu saja kita mengupload materi-materi yang sudah ada ke dalam Spada. Kemudian yang ketiga kita mengaplikasikan penggunaan Spada ini di kelas. Kita coba arahkan mahasiswa untuk mengakses Spada. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi pedoman pembelajaran berbasis capaian kepada tim teaching mata kuliah proses manufaktur 2. Untuk tahapannya yaitu pertama menyiapkan bahan paparan untuk disosialisasikan, kemudian menyiapkan absensi, dan yang terakhir menyiapkan notulensi. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah melakukan evaluasi pembelajaran untuk mata kuliah proses manufaktur 2. Tahapan kegiatannya adalah menilai capaian pembelajaran mahasiswa, kemudian membuat kuesioner kepada mahasiswa. Yang ketiga, tahapannya adalah memberikan feedback kepada mahasiswa dari hasil kuis atau tugas mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait perjalanan aktualisasi saya. Semoga ini bermanfaat kepada universitas dan juga ini sudah pasti bermanfaat untuk saya pribadi untuk direalisasikan dalam profesi saya di Prodi Teknik Mesin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.